Selamat Hari Nasional Kaum Muda. Beri tepuk tangan buat kaum muda. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Di dalam Harnas Kaum Muda ini kita akan mengucapkan ada 11 iman, pengakuan iman dari gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia. Kita akan sama-sama pengakuan iman gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia. Kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang ditetapkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan bermanfaat bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 umum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 3, Tuhan Yesus Kristus. A, ilahi adanya. B, lahir dari seorang anak darah. T, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. D, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. Akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4. Oleh pelanggaran satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 5. Pengampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon dari Allah. 10. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama, untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua, untuk menerima hukuman yang kekal. Amin. Ini maksudnya supaya kita sebagai jemaat, anggota gereja, sidang-sidang jemaat Allah tidak mengikuti ajaran yang jauh daripada pengakuan iman. Ya, puji Tuhan, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan dalam ibadah spesial, ibadah yang dilayani oleh penerus kita, Bapak Ibu, ya, oleh adik-adik kita kaum muda, anak-anak kita kaum muda. Di tangan mereka lah keberlanjutan gereja kita. Mereka akan menjadi tiang-tiang gereja selanjutnya. Luar biasa. Beri apresiasi dulu Ibu untuk adik-adik kita. Luar biasa. Dan tema pada ibadah Harnas kaum muda tahun 2021 ini
adalah the real battle. Ya, artinya apa? Pertempuran yang sesungguhnya, pertempuran yang sesungguhnya. Ya Bapak Ibu ya, tadi digambarkan bukan tentang perang secara fisik, tembak-tembakan ya, seperti saya kerjakan tembak-tembakan, tidak hanya itu, tapi pertempuran yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa selalu menang atas setiap situasi hidup yang kita alami. Amin. Tapi satu hal Bapak Ibu yang tidak perlu kita ragukan, yang akan tercermin nanti melalui pelayanan mereka, bahwa kita, DNA kita diciptakan, kita dilahirkan adalah untuk menjadi seorang. Boleh angkat tangannya, katakan, aku seorang pemenang. Anak kaum muda, aku seorang pemenang. Kita tidak perlu takut menghadapi pertempuran yang sesungguhnya, karena sesungguhnya kita semua adalah pemenang. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa, dan bersama-sama mengikuti jalannya ibadah ini yang akan dilayani oleh adik-adik kita kaum muda. Mereka sudah mempersiapkan dengan baik cukup lama, dan saya percaya tadi malam saya ikut latihan, kemarin juga saya percaya Bapak Ibu, pagi hari ini Bapak Ibu semua yang mengikuti jalannya ibadah ini ataupun nanti akan mengikuti ibadah online, semuanya akan diberkati luar biasa. Pulang dari tempat ini membawa satu pembaruan, keyakinan yang baru. Kita semua pemenang. Nama Tuhan, kita akan bersama-sama mengikuti dan kita akan buka di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Dan kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh datang memberi hidup kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Oleh karena kami rindu akan Engkau, kami rindu akan jamaah hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, dan kami akan bersama-sama Tuhan mengikuti satu ibadah spesial di dalam Harnas Kaum Muda Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ibadah ini akan memberkati setiap kami yang hadir Tuhan, karena kami tahu Tuhan setiap kami adalah pemenang. Tuhan menciptakan kami, Tuhan memilih kami untuk menjadi pemenang. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu lagi Tuhan ketika kami menjalani hidup ini Tuhan. Segala cobaan, segala rintangan, segala ujian akan kami bisa lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk bersuka cita pagi hari ini. Kami siap untuk membuka hati kami, membiarkan Tuhan berbicara pada setiap kami, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan membiarkan Tuhan membarui setiap hidup kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan di dalam momen ibadah Harnas Kaum Muda ini menjadi satu titik balik bagi anak-anak-Mu kaum muda di tempat ini Tuhan, untuk mereka terus maju di dalam Engkau Tuhan, untuk mereka terus memberi diri di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mengikuti jalannya ibadah ini Tuhan. Kami percaya segala kuasa kegelapan yang berniat mengganggu ibadah ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami ikat kuasa mereka, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya mereka tidak berani Tuhan mengganggu kami Tuhan, karena hanya ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap beribadah, kami siap bersuka cita, kami siap menerima berkat, kami siap berbarui Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita pemenang? Amin. Saya angkat tangan, kita pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom. Siapa yang di sini merasa menang? Angkat tangannya. Lebih lagi, siapa yang di sini merasa lebih menang? Lebih dari pemenang? Boleh lambaikan tangannya. Senyum kanan kirinya. Sapa kanan kirinya. Kita mau lebih dari pemenang. Haleluya. Anda boleh kita mau menari bersama Tuhan.
nyanyi Bapak Ibu, kita jangan malu mengenal sama Tuhan. Jangan malu bergoyang bersama Tuhan. Duduk. Siapa yang diberkati, merasa diberkati, boleh angkat tangan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Boleh Bapak Ibu dipersiapkan. Ada 2 amplop. Yang pertama amplop untuk kas gereja, yang kedua akan diserahkan ke DKMD Kamuda. Bagi yang bertugas dipersilakan. Siapa yang belum mendapatkan amplop boleh angkat tangan, akan dilayani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu yang sudah menyertai jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai detik ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya Engkau menerima apa yang kami miliki Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan buat kepercayaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita mengucap syukur bersama-sama dulu. Mari kita sama-sama mengucap syukur atas kemenangan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Katakan matur nuwun. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita belajar untuk bersyukur. Dan berseru pertolonganku datang darimu, pegangan tanganku, jangan lepaskan. Allah rasa dalam hidupku. Mari kita persiapkan hati kita menerima sekian sabda Tuhan. Bukan dengan kekuatan, udah jalani hidupku Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang bisa utamaku sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menolongku pada wajahmu dan berseru.
Jangan lepaskan Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, melalui pujian sorak-sorai kami di hadapan-Mu, itu yang membawa kemenangan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan Tuhan ada di dalam hati kami. Engkau hadir di dalam setiap kami, sehingga Engkau Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami, memberikan satu kemenangan di dalam setiap kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami siap untuk diberkati, kami siap untuk diajar, kami siap untuk diingatkan oleh firman Tuhan. Berkata-katalah ya Tuhan, melalui hamba-Mu, setiap kami Tuhan siap untuk diberkati. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih buat anak-anak muda yang pagi hari ini luar biasa, membawa setiap kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya rindu benar-benar anak muda pada pagi hari ini bisa mendengar semua ya. Puji Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, di dalam Harnas Kaum Muda, kita diberi tema oleh Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia mengangkat tema ini. Karena gereja-gereja Sidang Jemaat Allah menyadari bahwa setiap kita, anak-anak Tuhan, hidup di dalam zaman pertempuran. Ya, bukan hanya dulu pertempuran, tapi saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya saat ini, kalau dunia bisa katakan zaman apa? Banyak yang mengatakan zaman modern, ya, zaman canggih ya. Tapi saya katakan dari pesan bahwa zaman ini adalah zaman peperangan atau pertempuran. Tapi sudah disiarkan melalui video tadi bahwa pertempuran kita yang sesungguhnya, yang dikatakan the real battle, itu yang diangkat oleh
gereja sedang bidang tempat Allah untuk anak-anak muda di Indonesia. Saya percaya gereja Tuhan itu wadah di mana kita semua ada di dalamnya. Ya, kita semua harus bangkit bahwa gereja Tuhan, gereja kita di tempat ini itu sebagai wadah di mana kita harus bisa bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Gereja akan mencari jiwa-jiwa, gereja akan bekerja menjangkau jiwa-jiwa yang masih di luar sana. Karena itu kita bisa melihat bahwa tadi ada penayangan keadaan zaman sekarang. Ya. Memang pada pandemi ini dipakai oleh iblis untuk menjerat terutama anak-anak muda, terutama anak-anak Tuhan. Kalau kita orang tua tidak menyadari akan hal ini, ya kita tidak cukup untuk bekerja, tapi kita harus tahu dan mendalami akan zaman ini. Ini akan menyerang anak-anak Tuhan yang tidak punya strategi bagaimana melawan iblis. Ya, jadi saya rindu, ya dari tempat ini rindu dan Tuhan rindu, karena satu-satunya senjata di mana kita bisa melawan yaitu firman Allah. Karena firman Allah itu adalah berkuasa yang sanggup mematahkan panah iblis yang akan menyerang menuju kepada anak-anak Tuhan dan terutama kepada anak-anak muda. Ya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa anak-anak muda sekarang banyak di rumah. Ya, bahwa di rumah menikmati apa saudara? Mungkin orang tua merasa nyaman, anakku baik-baik saja di rumah. Tetapi kita mau sadar bahwa di rumah pun anak-anak tetap ada di depan hati. Ya. Apa saja bisa diketahui dari itu. Mungkin kita sementara kita bekerja, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Itu yang dipakai oleh iblis untuk menyerang ketika anak-anak muda bisa keluar karena tidak bisa sekolah. Bahkan gereja pun tidak punya pengabaran. Kalau ada Zoom atau anak-anak muda, bisakah itu berjalan? Prakteknya sulit untuk berjalan. Kalau iblis itu luar biasa kalau bekerja. Satu tujuan itu ingin menghancurkan anak Tuhan. Saya ingin bicara mengenai dua hal. Pertama, gereja harus bangkit. Ya, gereja harus berani merebut dan menyelamatkan generasi. Berapapun harganya, kita harus berani merebut generasi kita dari dunia ini. Karena dunia ini begitu gelap. Ya, kalau sudah merasa nyaman, nah dunia ini memberikan rasa nyaman, itu bahaya. Itu awal dari kehancuran. Peperangan kita sesungguhnya adalah peperangan rohani. Ya, bukan peperangan yang pakai tembak-tembak tadi, ya, tetapi peperangan rohani. Satu-satunya yang membuat kita mampu untuk bertahan, berdiri di tengah-tengah keadaan seperti ini. Setiap kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang memberikan kuasa pada setiap kita. Kalau gereja sudah tidak bisa untuk beribadah, bagaimana dengan saudara dari anak-anak muda? Dan karena ketika kita bersyukur pada pagi hari, anak-anak muda hadir. Ya, di tengah-tengah kita, tapi kita orang tua juga menyadari bahwa kita harus membawa anak-anak muda ada di dalam gereja.
Yang pertama, gereja harus bangkit menyelamatkan generasi kita, anak-anak kita, anak-anak muda dimanapun kok temui anak-anak muda. Ya, kita harus membawa anak-anak muda itu keluar dari kenyamanan atau zona nyaman dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Mulai dari apa? Mulai dari mulai dari apa? Dari pergaulan dan yang membahayakan. Mulai dari apa? Kenyamanan ketika ini masuk di dalam apa? Ya, kenyamanan mau mampu dan banyak anak-anak muda yang masuk dalam mampu. Tapi saya percaya ketika gereja atau saudara dan saya mau menyelamatkan mereka, bangkit untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan dunia ini. Dan yang kedua, saya ingin berbicara mengenai anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda dipanggil oleh Tuhan untuk hidup benar dan kudus. Mari kita buka saja di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Yuk mari berdiri. Firman Tuhan ini baik untuk setiap kita, sangat-sangat baik bagi setiap kita. Ayo kita akan membaca ayat ini mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-17 di dalam Efesus pasal 6. 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju silakan keadilan. Kakimu berkasutkan kayu untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan sempurna panah api dari sejarah. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bicara ini 9 perlengkapan senjata apa yang harus ada di dalam atau dipakai atau tertanam atau terus ada di dalam tubuh kita. Ya, artinya tubuh ini harus pakai seluruh, tidak hanya cukup 1 atau 2 atau 3, tapi seluruh perlengkapan senjata Allah. Gunanya untuk apa? Nah, untuk kita mampu melawan kuasa iblis, mampu melawan kuasa jahat, mampu keluar dari kerajaan kegelapan. Seluruh perlengkapan senjata Allah ada 7. Ya, nanti akan ditampilkan satu persatu. Saya tidak cukup untuk mengolah satu persatu, tetapi inilah strategi kita di mana kita mampu untuk berdiri bertahan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ya, anak muda, engkau terus tetap maju, engkau terus tetap sadar bahwa zaman ini adalah zaman peperangan Tuhan. Engkau harus tampil, engkau dipanggil, engkau dipilih untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga engkau akan diutus, engkau akan menjadi pemimpin masa depan. Hari esokmu akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadikan pemberitaan Injil itu bisa sampai kemana-mana. Seluruh saya gereja adalah wadah di mana saudara bisa berdiri. Ya, gereja bawa anak-anak datang dari gereja. Ada persekutuan,
ada ujian, ada penyembahan, kok bisa menikmati kehadiran Tuhan. Daripada kau senang-senang di tempat itu, ya, senang-senang di tempat-tempat di luar sana, tidak mendapatkan apa-apa. Justru di dalam masa pandemi ini saya merasa, kenapa gereja ini harus ada doa pagi setiap hari. Saya ingin supaya hidup sejahtera firman Allah yang bisa kita gunakan untuk menyerang atau melawan kuasa jahat. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah gereja ini akan dipakai oleh saudara semua untuk kita bisa berkumpul, selalu bersekutu, untuk kita selalu dipenuhi firman, untuk selalu kita diberkati dengan pujian kerendahan. Tidak bisa kita lakukan di rumah, cukup di rumah atau di online, tidak cukup itu. Itu bisa membantu, tapi terlebih kita akan berdoa terus supaya pemulihan ini terus terjadi. Pandemi ini tidak tahu sampai kapan, tetapi yang kita tahu iblis selalu akan menyerang anak-anaknya, menyerang anak-anak Tuhan. Ya, yang terlena di dalam zona nyaman, enak di rumah. Ya, mungkin orang-orang tua akan merasa aman-aman saja kalau anak saya ada di rumah. Jangan salah saudara, kekerasan karena di rumah pun anak-anak tidak bisa lepas dari yang namanya hati. Nah, keterbatasan hati tidak bisa dibatasi, karena terus berkembang makin pagi. Tapi percaya bahwa pada pagi hari itu diingatkan setiap kita. Pertama, kita harus berani. Gereja harus berani. Nah, gereja harus berani untuk merebut generasi yang sudah hilang. Ya, dan gereja berani untuk menyelamatkan banyak orang melalui kehidupan saudara-saudara semua. Ya, kita selamatkan anak-anak kita dari kesorangan, nyaman, ya, zona nyaman. Haleluya. Tuhan berbicara kepada setiap kita pagi hari untuk anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang ada pada pagi hari ini, kau dipanggil, kau diutus untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang bisa kau sanggup untuk melawan itu perlengkapan senjata. Amin, amin. Ya, saya ingin kita berkata benar-benar, ya, berani merebut kembali dan menyelamatkan. Ayo, yang pertama, berani merebut kembali dan menyelamatkan. Ayo, 1, 2, 3. Berani merebut kembali dan menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Ya, banyak orang-orang yang terhilang, banyak orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita. Satu perkara kita harus berani. Kenapa? Strategi kita harus punya perlengkapan senjata. Coba ditayangkan satu, ya, bertikat tinggalkan kebenaran. Ayo kita baca ya bersama-sama. 1, bertikat tinggalkan kebenaran. Ikat pinggang lambang kebenaran. Lalu yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah itu lambang keadilan. 3, kakimu berkasukan kerelaan. Kasut lambang kerelaan memberitakan Injil. 4, perisai iman. Perisai itu lambang iman. 5, ketopong keselamatan. Ketopong lambang keselamatan. 6, pedang roh. Pedang roh itu lambang firman Allah. Dan yang ketujuh, selalu berdoa.
ada di Efesus pasal yang sudah kita baca. Biarlah menjadi titik tolak kita mulai pagi hari ini. Ada dua hal, ya. Gereja harus berani merebut kembali. Ya, ada anak-anak yang terhilang, ada saudara-saudara kita yang mungkin terlena. Dan yang kedua, anak-anak muda engkau hidup kudus dan benar. Amin. Saudara siap untuk berani benar dan berani hidup kudus? Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, biarlah akan memberkati setiap kita. Kita masih banyak acara, tapi puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan terus kita terimakan dalam hidup kita. Nah, sebagai keluarga-keluarga saya bersukacita dan berbahagia ada orang-orang tua, keluarga-keluarga yang untuk mengingatkan, untuk berani menyelamatkan generasi-generasi yang sudah hilang dan menyelamatkan generasi-generasi di sekitar kita untuk mereka percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, membawa anak-anak dan engkau dipilih, engkau dipanggil, engkau diputus oleh Tuhan, tapi engkau harus hidup benar dan hidup kudus. Haleluya. Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapak di surga, mari anak-anak kaum muda bisa maju ke depan. Kami siap untuk bekerja. Kami siap untuk engkau putus. Kami siap Tuhan untuk kami keluar menjangkau jiwa-jiwa generasi-generasi yang sudah hilang, generasi-generasi yang harus diselamatkan bagi Tuhan. Dan melalui gereja ini akan keluar orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Dan setiap kita anak-anak muda, engkau dipanggil Tuhan untuk hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup Engkau yang menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kami.
keadaan zaman di mana iblis berusaha untuk menjatuhkan anak Tuhan, untuk berada di dalam zona kenyamanan. Tapi kami sadar Tuhan, biarlah setiap kami mulai pagi hari ini memakai seluruh perlengkapan senjata untuk kami mampu berdiri di tengah-tengah dunia ini yang jahat, untuk kami mampu melawan panas iblis dan coba ingin menghancurkan keluarga-keluarga kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau Tuhan mengasihi setiap kami. Kami mau belajar Tuhan hidup di dalam kesadaran bahwa hari-hari ini kami harus menyadari hidup di dalam zaman peperangan atau pertempuran yang sesungguhnya. Haleluya. Tanamkan firman Tuhan bagi setiap kami yang sudah mendengar. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Kau akan pakai gereja, alat-alat yang akan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberitakan pemberitaan apa yang sudah Tuhan percayakan ada di gereja. Ini akan membangkitkan semangat anak-anak kami. Kami menyadari kami sebagai orang tua, kami sebagai senior-senior, itu kami mau Tuhan, kami dipakai oleh Tuhan. Siapapun kita tetap sama di hadapan Tuhan. Semua akan diputus dan semua akan dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Terpujilah bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebuah video lagi, beberapa harapan dari orang tua kaum muda di tempat ini, dan juga ucapan terima kasih dari adik-adik kita untuk Bapak Ibu di tempat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku orang tua Victor merasa bangga dan senang bila anak kami bisa rajin mengikuti kaum muda GSJA Immanuel sebagai komunitasnya dalam pembentukan karakter yang baik. Karena kita tahu di dalam komunitas ini diajarkan banyak hal dan berdampak positif dalam perkembangan wataknya. Semua tidak terlepas dari kesungguhan para mentor dan pembimbingnya. Secara khusus kami sangat mendukung sekali, dan harapan kami kiranya kaum muda GSJA Immanuel Magelang makin solid, rukun, setia, rajin, dan makin maju dalam beribadah dan pelayanannya. Selamat Hari Nasional Kaum Muda GSJA se-Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara yang terkasih. Di kesempatan nuansa hujan pada siang hari ini, tentunya saya Tony Hendra, orang tua daripada Hizkia Mahendra, diberikan kesempatan untuk memberikan sesuatu yang tentunya berguna bagi kita semuanya, khususnya kaum muda, di mana saat ini Hizkia diberikan satu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa dengan talenta yang Tuhan sudah karuniakan kepada Hizkia Mahendra, sehingga tentunya ke depan saya selaku orang tua berharap khususnya kepada Hizkia untuk semakin bertekun di dalam Tuhan, untuk semakin setia di dalam Tuhan, dan yang terutama adalah hidup takut akan Tuhan. Berbagai kreativitas, berbagai apapun yang dilakukan oleh Hizkia bersama dengan kaum muda,
tentunya akan menghasilkan sesuatu yang indah di mata Tuhan. Karena kaum muda adalah garda terdepan gereja, kaum muda adalah laskar Kristus yang senantiasa dapat membuat kita semakin kuat di dalam iman. Satu hal yang pasti bahwa ketika kaum muda ini semangat di dalam persatuan, mendukung satu dengan yang lain, tentunya akan semakin kokoh gereja kita ini menjadi satu gereja yang senantiasa dicintai oleh kita semuanya. Sekali lagi, pesan saya kepada Hizkia dan semua kaum muda, mari kita bersama-sama semangat, kita berjuang di dalam Kristus, karena tanpa perjuangan, tanpa sebuah pengorbanan, akan tidak ada artinya. Tentunya, mari kita dukung semuanya ini penuh dengan ketulusan hati dan penuh dengan kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Tentunya tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam, puji Tuhan, hari ini kaum muda memperingati Hari Nasional Kaum Muda Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Kiranya kaum muda terus bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengenalan akan Tuhan. Kiranya melalui wadah atau komunitas kaum muda ini, kaum muda bisa menjadi generasi yang saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga menjadi generasi yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Tetaplah melayani, terus semangat belajar karena kalian adalah tonggak gereja. Selamat Harnas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya sebagai orang tua sangat bangga mempunyai anak yang mau bergabung dengan komunitas yang benar, seperti di kaum muda GSCA Immanuel di Magelang ini. Karena di GSCA Immanuel ini anak saya untuk kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik dan takut akan Tuhan, serta senantiasa bisa melayani pekerjaan Tuhan di sini. Doa saya untuk seluruh kaum muda GSCA Immanuel, semakin sukses, semangat, dan the best. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya, saya mewakili teman-teman kaum muda ingin menyampaikan terima kasih untuk GSCA Immanuel Magelang yang telah memberikan kesempatan dan tempat buat kami beribadah dan mengembangkan bakat kami. Kami juga berterima kasih untuk Ibu Gembala yang selalu support kegiatan kami dan seluruh jemaat GSCA Immanuel Magelang yang mendukung kami untuk berkembang di gereja ini. Kami juga berharap dukungan ini tidak hanya sampai di sini, namun dukungan kami untuk menjadi kaum muda yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mewakili teman-teman kaum muda di tempat ini ingin menyampaikan terima kasih untuk kakak-kakak pembina yang selama ini sudah membina kami, serta mengajarkan kami takut akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GSCA Immanuel Magelang. Saya di sini mewakili teman-teman kaum muda mengucapkan terima kasih terkhususnya untuk orang tua yang sudah selama ini mendukung anak-anaknya untuk bergabung di ibadah kaum muda GSCA Immanuel. Harapan saya tidak sampai di sini saja untuk mendukungnya, tetapi terus dukung dan support mendorong teman-teman kaum muda untuk lebih semangat dan lebih setia melayani beribadah di ibadah kaum muda GSCA Immanuel. Harapan saya juga untuk teman-teman kaum muda lebih semangat, setia, bahkan mau melayani Tuhan dengan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
sebab hari Tuhan ada syukur bagimu, sebab hari Tuhan ada syukur bagimu. Sekali berikan kemuliaan terdahsyat bagi Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberikan kita hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur akan kasih-Mu Bapa, mengucap syukur atas waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami sama-sama memuji muliakan nama-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami berikan sebagai pujian, tenaga pikiran yang kami bawa tempat ini, kami persembahkan, biarlah dapat berbau harum depan Kau Yesus. Kami terima kasih juga Bapa atas firman yang Kau berikan kepada kami. Biarlah firman yang Kau berikan kepada kami dapat melakukan setiap kehidupan kami sesuai dengan seturut kehendak-Mu Bapa, sehingga Mau permuliakan Bapa. Terima kasih Yesus, biar ajar kami untuk selalu siap melewati setiap peperangan kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Bapa, kami mengenalkan firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menjadi lebih pemenang dalam setiap peperangan yang kami alami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan juga Bapa setiap anak-anak-Mu kaum muda tempat ini yang pada kesempatan pagi hari ini mereka dapat melayani. Biarlah Kau berkati mereka senantiasa pakai luar biasa, biar tidak hanya waktu ini saja Bapa, biarlah Kau pakai mereka untuk kedepannya lebih heran lagi sampai waktu yang Kau tentukan Bapa, demi kemuliaan-Mu Yesus, sehingga banyak diberkati oleh mereka Bapa. Kami serahkan juga Bapa ibadah anak-anak-Mu Bapa, baik sekolah minggu, pra remaja, biarlah berkati mereka senantiasa, lancarkan, biarlah tiada suatu gangguan apapun, biarlah mereka dapat tumbuh sesuai dengan firman dan kasih karunia-Mu Yesus, dan menyerahkan hati Kau Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan juga setiap orang tua anak-anak-Mu ini, berkati mereka senantiasa, berikan hikmat alur berhadapan Kau Bapa, biarlah mereka dapat menuntun anak-anak-Mu sesuai dengan seturut kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan juga Bapa kerinduan gereja kami untuk membangun gereja kami secara fisik. Namun terlebih sebelum kami menyerahkan setiap pembangunan gereja kami serahkan terlebih dahulu setiap gereja-gereja-Mu yang hidup tempat ini. Biarlah Kau perbarui kami senantiasa, Kau ubah hati kami sesuai dengan firman-Mu Bapa, sehingga kami menjadi bangunan yang teguh, yang kokoh. Biarlah Kau pakai kami, biar Kau satukan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami bangun bukan untuk menunjukkan kekuatan kami, bukan untuk menunjukkan kehebatan kami, melainkan apa yang kami bangun untuk menunjukkan kemuliaan dan kedahsyatan Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Sehingga banyak jiwa dimenangkan melalui yang bangun Bapa, sehingga setiap gereja-Mu yang hidup menjadi saluran berkat sekeliling kami, menjadi garam dan terang bagi setiap sekeliling kami. Yesus, nama-Mu dimuliakan melalui kami Yesus. Terima kasih Yesus. Dan setelah kami akan kembali tempat kami masing-masing Bapa, biarlah kami serahkan dengan kuasa-Mu jemaat-Mu yang hadir tempat ini, berkati mereka senantiasa. Biarlah mereka pulang dengan penuh membawa sukacita kemenangan daripada Engkau Bapa. Biarlah Engkau berikan mujizat dalam kehidupannya Yesus. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang tidak seberuntung kami di tempat ini, yang memuji nama tempat ini, yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada. Biarlah Kau jamah dengan kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu, sehingga mereka memperoleh kemuliaan, kesembuhan yang daripada Kau Yesus, sehingga mereka dapat kembali berdiri tegar memuji nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Ampuni kesalahan kami, ampuni segala orang-orang yang telah bersalah karena Yesus. Kami serahkan juga setiap program gereja, biarlah Kau lancarkan, biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu Yesus. Kami serahkan kesehatan Bu Gembala Bapak, biarlah Kau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan berkat Kau Bapak, sehingga senantiasa dapat mengajak kami, membawa kami setiap anak-anak-Mu untuk lebih rindu, lebih haus lagi akan kerinduan firman-Mu Bapak. Terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur, doa dipanjatkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Pulanglah ke rumahmu masing-masing, di tempat tujuanmu pada pagi siang hari ini.
dengan sukacita dan damai dari Tuhan bahwa engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan keluargamu, dalam pekerjaan dan usahamu, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.